Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar sistem persamaan linear dua variabel. Pada kegiatan 5.2 menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan grafik. Materi yang akan kita pelajari sesuai dengan buku paket ini yaitu pada Ayo Kita Amati, Ayo Kita Menggali Informasi, Contoh Soal, dan Ayo Kita Menalar. Perhatikan konteks berikut ini. Nawa dan Rina membeli alat tulis untuk mereka sendiri dan teman-temannya. Mereka membeli di toko yang sama dan membeli barang dengan merek yang sama. Masalahnya adalah mereka lupa meminta struk pembelian. Kita perhatikan tabel 5.2 ini banyak alat tulis dan harganya. Rina mengeluarkan Rp80.000 untuk membeli 4 penjepit dan 8 pensil. Misalkan penjepit ini kita simbolkan dengan X dan pensil adalah Y. Sehingga persamaan yang Rina dapatkan yaitu 4X dan 8Y sama dengan 80.000. Karena tidak ada struk, kita akan mencari berapa harga papan penjepit dan harga pensil. Dengan cara kita memisalkan untuk X dan Y, X-nya 0, maka didapat 8Y sama dengan 80.000, sehingga Y sama dengan 10.000 rupiah. Maka di sini adalah 10.000. Seandainya Y-nya 0, maka didapat 4X sama dengan 80.000, sehingga X sama dengan 20.000. Maka di sini didapat 20.000. Artinya X atau papan penjepit harganya 20.000 dan Y-nya adalah 10.000. Saat Rina membeli. Saat Nawa membeli, dia mengeluarkan 70.000 dengan membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. Kita misalkan papan penjepit adalah X dan pensilnya adalah Y. Untuk Rina yaitu 3X ditambah 10Y sama dengan 70.000. Kita misalkan, kita buat tabel seperti ini. X dan Y, X-nya 0, maka didapat 10Y sama dengan 70.000, atau Y sama dengan 7.000. Maka kita tulis di sini 7.000. Saat Y-nya 0, ini kita misalkan 0, 3X sama dengan 70.000, atau X sama dengan 70.000 dibagi 3, atau kira-kira 23 sekian ribu. Atau kita tulis di sini 70.000 per 3. Ini harga jika Nawa membeli. Harga setiap papan penjepit berharga 23.000 sekian, atau 70.000 per 3, dan harga pensilnya adalah 7.000. Ayo kita amati. Pak Mursalin memulai bisnis baru dengan menyewakan kamar. Selain menyewakan kamar, beliau juga menyediakan makanan bagi setiap pengunjung. Untuk itu, Pak Mursalin menata ulang setiap kamar rumahnya dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 5 juta rupiah. Biaya untuk menyiapkan makanan sebesar 100.000 per malam. Pak Mursalin menyewakan 600.000 per malam setiap kamarnya. Sudah termasuk fasilitas makanan. Maka ini bisa ditulis persamaan yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan, yaitu besar pengeluaran atau C sama dengan 100.000 per malam dikali lama menginap atau X ditambah 5 juta. Atau kita bisa tulis di sini C sama dengan 100.000 dikali X atau 100.000 X ditambah
5 juta. Sedangkan yang B, tulis persamaan yang menunjukkan pendapatan. Besar pendapatan disimbolkan dengan P sama dengan 600.000 per malam dikali lama menginap, atau P sama dengan 600.000 X. Atau kita bisa tulis seperti ini. C sama dengan 100.000 X plus 5 juta untuk pengeluaran, dan P 600.000 X untuk pendapatan yang diperoleh. Kita bisa membuat sebuah tabel di sini. Jika atau hari pertama tidak ada yang menginap 0, maka didapat kita ganti X ini 0, 100.000 dikali 0, 0 ditambah 5 juta, 5 juta. Atau kita bisa tulis di sini 5.000. Kita 03 ini kita tanpa ditulis. Sedangkan untuk P, 600.000 kalikan 0 sama dengan 0. Jika lama menginap satu malam, maka 100.000 dikali 1, 100.000 ditambah 5 juta, 5 juta, 100.000. Atau 500. Kalau ini P, 600.000 dikali 1, 600.000, kita bisa tulis 600. 03 kita tanpa tulis. Jika 2 malam, 100 dikali 2, 100.000 dikali 2 ditambah 5 juta, 5 juta 200. 600.000 dikali 2, 1 juta 200. Kalau 3 kita kalikan 3, 300, maka didapat 5 juta 300. Kalau kalikan 3, 600.000 kalikan 3, 1.800.000 kalikan 4, 4 kali 100, 400 kali ditambah 5, 54. 5.400.000, 600 kali 4, 24, 2.400.000. Kalau 5, 500 ditambah 5 juta, 5.500.000. 5 kali 600.000, 3 juta. Begitu seterusnya. Yang D, berapa malam yang Pak Mursalin butuhkan untuk menyewa kamarnya sebelum impas? Kita perhatikan, C adalah banyak pengeluaran dan P adalah pendapatannya. Saat 0 Pak Mursalin rugi 5 juta. Kita ambil misalkan 8 malam. Pengeluaran yang dihabiskan yaitu 5.800.000, sedangkan pendapatan 4.800.000. Maka Pak Mursalin masih rugi 1 juta. Kita cari angka yang sama. Ternyata pada saat 10, pengeluarannya 6 juta dan pendapatannya adalah 6 juta. Maka Pak Mursalin akan impas. Sehingga di sini yang D, berapa malam Pak Mursalin butuhkan untuk menyewa kamarnya sebelum impas, yaitu 10 malam. Namun saat 11, pengeluarannya yaitu 6.100.000 dan pendapatannya 6.600.000, maka untung 500.000. Yang E, gambar grafik kedua persamaan pada poin B dalam satu koordinat. Kita harus ingat persamaannya. C sama dengan 100.000 X plus 5 juta untuk pengeluaran. Saat X-nya 0, maka didapat 5 juta. Kita bisa tulis di sini untuk 500. Saat X-nya adalah 10, 10 dikali 100.000, 1 juta ditambah 5 juta, 6 juta. Sehingga kita tulis di sini 10 ke titik 6. Kita bisa tarik sebuah garis. Maka ini adalah garis yang C. Untuk P, misalkan X-nya adalah 0, maka titik P di sini 600.000 dikali 0, 0.
Kita tentukan titik 0 dan X-nya adalah 10. 10 dikali 600.000 adalah 6 juta. Sehingga kita ambil X-nya adalah 10 dan Y-nya adalah 600 ini. Kita tarik sebuah garis, maka ini adalah garis yang P. Yang F, tentukan titik potong kedua grafik. Apa maksud dari titik potong ini? Bandingkan dengan break-even point pada poin C. Kita bandingkan grafik ini dengan tabel. Ternyata perpotongan garis C dan P terletak pada titik X-nya 10 dan Y-nya adalah 600 atau 6 juta ini. Kita tulis 6 juta saja. Sedangkan pada tabel, Pak Mursalin akan impas saat terjadi pada 10 malam dengan harga C dan P-nya sama. Sehingga penyelesaian dari nilai X ini adalah X-nya adalah 10. Ayo kita menggali informasi. Misalkan ada persamaan Y sama dengan X plus 1, ini persamaan 1, dan persamaan 2, Y sama dengan 2X min 7. Langkahnya, gambar grafik kedua persamaan dalam satu bidang koordinat. Untuk menggambar Y sama dengan X plus 1, kita misalkan X-nya adalah 0, maka didapat Y-nya adalah 1. Saat Y-nya 0, maka X-nya negatif 1. Maka didapat X-nya 0, Y-nya 1, kita tentukan Y1. Saat Y-nya 0, X-nya negatif 1. Kita tarik sebuah garis, ini persamaan 1. Sedangkan persamaan 2 yaitu Y sama dengan 2X min 7. Kita buat tabel seperti ini, kita tentukan titik potongnya saat X sama dengan 0, maka Y didapat negatif 7. Saat Y sama dengan 0, maka X didapat 7/2. Kita tentukan Y negatif 7. Kita tentukan Y negatif 7 dan X 7/2 atau 3,5. Kita tarik sebuah garis. Langkah yang kedua, perkirakan titik potong kedua grafik. Disinilah titik potongnya, yaitu kira-kira pada 8,9. Periksa titik potong kedua grafik dengan mensubstitusi nilai X dan Y ke dalam persamaan. Kita misalkan kita didapat di sini X-nya adalah 8. Kita substitusi ke persamaan 1, Y sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Kita substitusi ke persamaan 2, Y sama dengan 2X, X-nya 8 dikurangi 7. 2 kali 8, 16 dikurangi 7 sama dengan 9. Ternyata penyelesaiannya adalah sama, sehingga inilah titik potong atau penyelesaian kedua persamaan ini, yaitu 8,9. Contoh 5.6. Tentukan selesaian dari sistem persamaan linier dua variabel berikut, yaitu Y sama dengan 2X plus 5 dan Y sama dengan negatif 4X min 1. Untuk menggambar di grafik, kita bisa tentukan titik potong kedua garis ini, yaitu yang pertama Y sama dengan 2X plus 5. Kita buat tabel X dan Y. Saat X-nya 0, maka Y-nya adalah 5. Saat Y-nya 0, maka didapat negatif 5/2. Atau kita kalau tidak tahu, saya jabarkan. 0 sama dengan 2X plus 5. 5 dipindah ke ruas sebelah menjadi 2X sama dengan negatif 5. Atau X sama dengan negatif 5/2. Untuk persamaan
Y sama dengan negatif 4X min 1. Kita buat tabel seperti ini, X dan Y. X-nya 0, maka didapat Y-nya negatif 1. Saat Y-nya 0, maka kita jabarkan di sini, negatif 4X min 1 sama dengan 0 atau 4X sama dengan negatif 1. Ini kita pindah ke ruas sebelah menjadi positif. Atau didapat X sama dengan negatif 1/4. Kita tulis di sini negatif 1/4. Untuk garis Y sama dengan 2X plus 1, kita tentukan titik potongnya. Saat X-nya 0, Y-nya 5. Berarti di Y adalah 5. Dan negatif 5/2 di X, Y-nya 0. Kita tarik sebuah garis. Untuk Y sama dengan negatif 4X min 1, X-nya 0, Y-nya negatif 1. Dan X-nya negatif 1/4, Y-nya 0. Kita tarik sebuah garis. Ternyata berpotongan di negatif 1,3. Kita cek apakah ini penyelesaiannya, yaitu kita substitusi ke persamaan ini. Y sama dengan 2 dikali negatif 1 ditambah 5 sama dengan 2 kali negatif 1 negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Ternyata benar. Apakah sama dengan persamaan kedua? Y sama dengan negatif 4 dikali negatif 1 dikurangi 1. Negatif 4 dikali negatif 1, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ternyata sama hasilnya, sehingga penyelesaiannya adalah negatif 1,3. Contoh 5.7. Tentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan menggunakan grafik, yaitu persamaan pertama, X min Y sama dengan 1 dan 3X min Y sama dengan 6. Untuk X min Y sama dengan 1, kita tentukan titik potongnya, yaitu saat X-nya 0, maka Y-nya adalah negatif 1. Saat Y-nya 0, maka X-nya adalah 1. Kita tentukan pada grafik ini, yaitu X-nya 0, Y-nya negatif 1. Dan X-nya 1, Y-nya 0. Kita tarik sebuah garis, ini adalah garis persamaan 1. Untuk 3X min Y sama dengan 6. Saat X-nya 0, maka Y-nya adalah negatif 6. Saat Y-nya 0, maka didapat 3X sama dengan 6 atau X sama dengan 2. Kita tentukan pada koordinat kartesius, X-nya 0, Y-nya negatif 6. Dan X-nya 2, Y-nya 0. Kita tarik sebuah garis. Ternyata berpotongan di titik ini, atau kira-kira 2,5, 1,5. Atau kalau kita rubah ke pecahan, yaitu 5/2, 3/2. Apakah ini penyelesaiannya? Kita cek pada dengan mensubstitusi ke persamaan 1, yaitu 5/2 dikurangi 3/2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Oh, ternyata benar. Sekarang kita substitusi ke persamaan kedua. 3 dikali X, X-nya 5/2 dikurangi 3/2. Apakah sama dengan 6? Kita cek. 3 dikali 5, 15/2 dikurangi 3/2 atau sama dengan 12/2. 12 dibagi 2, 6. Ternyata benar. Maka penyelesaiannya adalah 5/2 untuk X dan Y-nya 3/2. Contoh 5.8. Keliling sebuah kebun berbentuk persegi panjang adalah 42 meter. Selisih panjang dan lebar kebun adalah 9 meter. Tentukan dan selesaikan sistem persamaan untuk menemukan
panjang dan lebar kebun. Di sini diketahui keliling kebun karena berbentuk persegi panjang, rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya adalah 42 sama dengan 2 panjang tambah lebar. 2 kita pindah ke sana, maka dibagi 42 dibagi 2 sama dengan panjang ditambah lebar. 42 dibagi 2, 21 sama dengan panjang ditambah lebar. Atau didapat panjang ditambah lebar sama dengan 21. Sedangkan selisih panjang dan lebar yaitu P dikurangi L sama dengan 9. Di sini kita mempunyai dua persamaan, yaitu P ditambah L sama dengan 21. Ini persamaan 1. Dan persamaan kedua, P dikurangi L sama dengan 9. Kita cari titik potong pada grafik untuk P ditambah L sama dengan 21. Kita buat seperti ini, P dan L. Saat P sama dengan 0, maka L-nya adalah 21. Saat L-nya sama dengan 0, maka P-nya adalah 21. Untuk P dikurangi L sama dengan 9, kita cari titik potongnya untuk P dan L. Saat P sama dengan 0, maka L-nya adalah negatif 9, dan L-nya sama dengan 0, maka P-nya adalah 9. Kita tentukan pada koordinat kartesius. Saat P 0, L-nya adalah 21 dan P-nya 21, L-nya 0. Kita tentukan pada sumbu ini misalkan P dan ini adalah L-nya. P 21 dan L 21. Kita tarik sebuah garis. Ini persamaan untuk P ditambah L sama dengan 21. Saat P dikurangi L sama dengan 9, P-nya 0, L-nya negatif 9, berarti di bawah. Dan L-nya 0, P-nya 9. Kita tentukan 9. Kita tarik sebuah garis, ternyata berpotongan di 15,6. Apakah 15,6 adalah penyelesaian persamaan linear dua variabel ini? Kita bisa cek dengan cara mensubstitusi 15,6 ke persamaan 1. Misalkan di sini kita cek P-nya 15 ditambah 6 sama dengan 21. Sedangkan untuk persamaan 2, P-nya adalah 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Ternyata benar. Sehingga 15,6 adalah penyelesaian dari soal ini. Maka didapat di sini P-nya adalah 15 dan L-nya adalah 9. Ayo kita menalar, apakah persamaan 4x min 3y sama dengan 5 dan 7y plus 2x sama dengan negatif 8 membentuk sistem persamaan linear dua variabel? Iya, kedua persamaan membentuk sistem persamaan linear dua variabel. Kedua persamaan sama-sama memiliki variabel x dan y yang berpangkat 1. Kita perhatikan persamaan ini. Variabelnya adalah x dan y berpangkat 1. Persamaan ini variabelnya adalah y dan x dan berpangkat 1. Sehingga kedua persamaan ini persamaan linear dua variabel. Nomor 2, gunakan grafik untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut, yaitu 2x plus 3y sama dengan 1 dan x min y sama dengan negatif 2. Dengan x, y anggota himpunan bilangan asli. Apakah kalian menemukan selesainya? Untuk menentukan penyelesaian ini, kita harus cari titik potong pada grafik untuk persamaan 2x plus 3y sama dengan 1. Kita misalkan nilai x dan y, x-nya 0, maka didapat
3Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 1/3. Untuk Y-nya sama dengan 0, maka didapat 2X sama dengan 1 atau X sama dengan 1/2. Kita gambar pada koordinat kartesius. Kita tentukan Y-nya 1/3 dan X-nya 1/2. Kita tarik sebuah garis. Ini adalah grafik untuk 2X plus 3Y sama dengan 1. Sedangkan untuk persamaan X min Y sama dengan negatif 2, kita buat atau kita cari titik potongnya untuk X dan Y. Saat X-nya 0, maka didapat negatif Y sama dengan negatif 2 atau Y sama dengan 2. Saat Y-nya 0, maka didapat X sama dengan negatif 2. Kita tentukan Y-nya 2 dan X-nya negatif 2. Kita tarik sebuah garis. Ternyata berpotongan di sebuah titik, yaitu negatif 1,1. Apakah negatif 1,1 adalah selesaian dari persamaan linear dua variabel ini? Kita cek dengan cara mensubstitusi nilai ini ke persamaan. Untuk persamaan pertama, 2 kali X-nya negatif 1 ditambah 3 kali Y-nya 1. Apakah sama dengan 1? 2 dikali negatif 1, negatif 2 ditambah 3 kali 1, 3. Sama dengan 1. Sehingga benar. Apakah berlaku untuk persamaan kedua? Kita cek. X-nya negatif 1 dikurangi Y1. Sama dengan negatif 2. Benar. Maka selesaian dari persamaan ini yaitu negatif 1,1. Ternyata syarat di sini adalah X, Y anggota bilangan asli. Ternyata untuk X bukan bilangan asli, sehingga negatif 1,1 bukan penyelesaiannya. Karena syaratnya X dan Y harus bilangan asli. Nomor 3, tentukan syarat sebuah sistem persamaan linear dua variabel memiliki selesaian. Syarat suatu sistem persamaan linear dua variabel memiliki selesaian adalah apabila grafik kedua persamaan tersebut berpotongan. Contohnya, ini mempunyai penyelesaian yaitu berpotongan di satu titik. Misalkan ini adalah sebuah persamaan, sebuah grafik dua persamaan, namun kedua grafik ini sejajar. Karena sejajar, maka tidak berpotongan, sehingga tidak memiliki penyelesaian. Nomor 4, apa yang harus kalian perhatikan untuk menentukan selesaian dengan menggunakan grafik? Yang harus diperhatikan untuk menentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan grafik adalah skala pada kedua sumbu, sehingga kedua garis dapat berpotongan di titik yang tepat. Kita perhatikan grafik ini skalanya adalah kelipatan 3. Untuk sumbu X dan sumbu Y juga kelipatan 3. Nomor 5, apakah mungkin untuk sistem persamaan linear dua variabel memiliki tepat dua selesaian? Jawabannya adalah tidak mungkin. Sistem persamaan linear dua variabel memiliki dua selesaian. Dua garis akan berpotongan tepat di satu titik. Selain itu, pasti kedua selesaian tidak sesuai dengan situasi atau masalah yang diketahui. Kita perhatikan grafik ini. Ini persamaan garis untuk garis merah dan garis yang hijau. Tepat akan berpotongan di satu titik. Misalkan akan berpotongan di dua titik, maka garis yang hijau tidak berupa garis lurus tapi garis lengkung, sehingga memiliki dua titik potong. Maka karena ini adalah persamaan linear
dua variabel atau linear di sini adalah garis, maka ini adalah grafik yang tidak mungkin pada selesaian persamaan linear dua variabel ini. Nomor 6, buatlah grafik dari selesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut pada bidang Kartesius, yaitu untuk persamaan X plus Y sama dengan 4 dan X plus Y sama dengan 6. Bagaimanakah hubungan kedua garis? Apakah kalian menemukan titik potong dari kedua garis? Jika iya, apakah sistem persamaan linear dua variabel di atas memiliki selesaian? Yang B, simpulkan apa yang kalian peroleh. Kita cari titik potong untuk X plus Y sama dengan 4 pada bidang koordinat Kartesius ini dengan cara kita buat tabel X dan Y. Kita misalkan X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 4, dan Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 4. Kita tentukan titik potong ini. X-nya 0, Y-nya 4. Ini adalah titik potongnya. 4 pada sumbu X dan 0 pada sumbu Y. Ini adalah titik potongnya. Kita tarik sebuah garis, maka garis ini adalah X plus Y sama dengan 4. Sedangkan untuk persamaan X plus Y sama dengan 6, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. X dan Y, X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 6. Saat Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 6. Kita tentukan pada koordinat Kartesius ini, X-nya 0, Y-nya 6, dan X-nya 6, Y-nya 0. Kita tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah garis X plus Y sama dengan 6. Ternyata kedua garis ini sejajar. Karena sejajar, maka tidak berpotongan, sehingga tidak mempunyai selesaian. Apa yang kita simpulkan? Yang pertama, kedua garis saling sejajar. Kedua garis tidak berpotongan sehingga kedua persamaan tidak memiliki selesaian. Untuk yang B, dua persamaan yang ditunjuk dengan dua garis yang sejajar tidak memiliki selesaian. Kalau kita menjumpai dua persamaan ini, ternyata persamaan ini memiliki gradien, yaitu sama dengan negatif 1, dan gradien yang kedua juga negatif 1. Karena gradiennya sama, maka kedua garis ini adalah sejajar. Karena sejajar, maka tidak berpotongan, sehingga tidak mempunyai selesaian. Demikian kegiatan pembelajaran 5.2, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggambar grafik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.